Nah, YouTuber itu memprediksi bahwa Wujin dan Seungri ini punya wajah yang nunjukin kalau dia akan sukses saat umur 20-an. Namun kehilangan semuanya pada usia 30-an. 4 hari sebelum Dennis ini ngumumin, oh my god, ini tuh benar-benar terjadi loh guys. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusul Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up, cheer up baby. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang prediksi-prediksi ataupun ramalan-ramalan di industri musik K-pop yang menjadi benar. Dan ini juga ngebuat aku jujur kayak merinding banget gitu. By the way, Cinggu, sebelum kita ngebahas tentang hal itu bersama-sama, aku mohon sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyiin loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Dan Cinggu, langsung saja kita mulai dari prediksi atau ramalan yang pertama, yaitu tentang membaca telapak tangan dari Kim Woojin x Stray Kids. Pada tahun 2018, ada seorang YouTuber namanya adalah Tony Legend menganalisis telapak tangan dari Kim Woojin dan juga memprediksi beberapa hal mengenai Kim Woojin. Nah, YouTuber itu memprediksi bahwa Woojin tampaknya terlalu fokus ya untuk mencapai kebahagiaan, namun terkadang lewati batas dalam bermain-main. Hal tersebut nantinya bisa mengakibatkan masuk ke dalam masalah loh. Prediksi Tony Legend 2 tahun lalu pun akhirnya terjadi. Setelah keluar dari Stray Kids pada tahun 2019, tiba-tiba pada September 2020 ada kabar mengejutkan nih datang dari Woojin yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan juga dilaporkan membuat agensi palsu. Pada akhirnya Woojin dan agensi nggak tinggal diam, mereka juga telah melakukan tindak lanjut atas kontroversi yang satu ini. Mereka juga mencari bukti untuk membuktikan bahwa mereka itu benar dan orang yang menuduhkan mereka itu salah. Dan pada akhirnya Woojin bersama dengan agensi yang dianggap palsu nih dapat membuktikan bahwa mereka itu tidak salah. Mulai dari bukti-bukti yang telah diunggah oleh COP, dari bukti minuman, dari bukti foto, ternyata itu diambil dari orang-orang di internet loh guys. Jadi itu bukan fotonya Woojin atau itu bukan foto yang diambil oleh dia, melainkan foto dari orang dicuri dan juga disertakan sebagai bukti. Tapi bukti yang diberikan oleh COP ini ternyata palsu. Dan pada akhirnya COP ini menghilang entah kemana setelah dia itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa di kalangan fans. Dan maka dikarenakan hal ini Woojin juga sempat vakum dari sosial media dikarenakan dia juga terus diteror, terus mendapatkan komentar kebencian, pokoknya parah banget. Sampai sekarang mungkin ada juga yang tetap memberikan hate comment kepada Kim Woojin meskipun dia sudah bilang bahwa semuanya tidak benar. Dan untuk sekarang Woojin itu telah menjalani kehidupan baru. Dia sudah debut solo di bawah agensi 10X Entertainment. Dan kita harapkan semoga Woojin dapat sukses ya di agensi barunya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke ramalan yang kedua, yaitu tentang G-Dragon. Guys, jika sebelumnya kan Woojin ini diprediksi atau diramalkan ya oleh seorang pembaca telapak tangan yaitu Tony. Kalau G-Dragon beda lagi. G-Dragon lah yang memprediksi apa yang terjadi sama dia bersama dengan pasangannya. Jadi Cinggu, saat menghadiri acara di tahun 2012, ia telah meramalkan perpisahannya dengan salah satu pacarnya. Di masa lalu, G-Dragon punya pacar loh yang sangat dia sukai. Namun selama berjalannya hubungan mereka, tiba-tiba ia berpikir seperti apa sih hidupnya jika mereka putus. Beberapa bulan kemudian mereka pun putus. Prediksi G-Dragon pun menjadi kenyataan loh. G-Dragon pun mengungkapkan lebih lanjut seperti ini. Tiba-tiba aku sih membayangkan ya, gimana nih kalau aku putus? Gimana sih perasaan aku nih? Apakah aku akan sedih? Dan 2 bulan kemudian, aku benar-benar putus dong. Honestly, aku itu masih kepo gimana perasaan G-Dragon. Apakah dia benar-benar sedih, galau, atau gimana nih? Dan kita akan masuk ke ramalan yang ketiga, yaitu tentang Nam Taehyun x Winner. Nah, saat menjadi anggota grup dari Winner, Nam Taehyun dan anggota grup Winner lainnya punya program acara ini guys. Nah, di sana mereka itu diramal dan peramal tersebut memberikan pendapatnya tentang anggota berdasarkan pembacaan wajah. Nah, peramal tersebut pun mengatakan kalau Nam Taehyun nih akan menemukan wanita yang hebat. Tapi sayang, Nam Taehyun ini akan memperlakukan wanita itu dengan buruk. Rupanya nih Cinggu, prediksi itu pun terjadi. Karena di tahun 2019, publik dibuat heboh loh dengan kabar perselingkuhan dari Nam Taehyun. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Jang Jae-in yang pada saat itu merupakan kekasih dari Nam Taehyun. Nah, Jang Jae-in ini membeberkan bukti perselingkuhan kekasihnya dengan seorang wanita yang kita sebut saja sebagai A ya. Dan di hari yang sama, Nam Taehyun pun akan bicara mengenai tuduhan tersebut dan minta maaf kepada Jin dan juga A lewat akun Instagram pribadinya. Dan sebenarnya dari kasus Nam Taehyun kita itu dapat ngambil pelajaran. Intinya kalau ada seseorang yang sudah sayang sama kita, coba kita perlakukan orang itu dengan baik. Jika seandainya kalian itu nggak mau sama dia, nggak mau menjalin hubungan sama dia, bilang baik-baik, jangan sampai selingkuhin. Karena itu lo nyakitin banget. Dan kalau berbicara tentang Nam Taehyun, buat yang belum tahu mungkin ya kan, baru keluar dari gua mungkin. Nam Taehyun ini dulunya adalah member dari Winner guys, tapi pada akhirnya dia keluar. Nah, buat yang nanya, kenapa sih Nam Taehyun itu keluar dari Winner? Kalau nggak keluar dari Winner, mungkin sekarang Winner itu punya 5 member ya. Nah, Cinggu, alasan keluarnya Nam Taehyun dari Winner adalah dikarenakan masalah kesehatan mentalnya.
Masalah berawal ketika Nam Taehyun didiagnosa menderita trauma mental akibat kelelahan fisik dan juga psikis selama kesibukannya mengikuti berbagai aktivitas, baik itu promosi bersama dengan Winner ataupun aktivitas solonya untuk membintangi drama. Dan berdasarkan keterangan yang dirilis oleh pihak perwakilan YG Entertainment, Taehyun memang sudah menderita trauma mental sejak kecil, dan trauma tersebut pun kembali kambuh setelah ia debut sebagai personal Winner dan juga bertambah buruk menginjak pertengahan tahun lalu. Mulai bulan Oktober tahun itu, YG Entertainment juga memberi waktu agar Nam Taehyun mendapatkan terapi untuk menyembuhkan traumanya. Tapi masa penyembuhan lewat terapi tersebut masih belum bisa diperkirakan kapan akan selesai. Dan dengan adanya hal ini, bukankah Nam Taehyun itu akan mendapatkan trauma yang lebih besar lagi nggak sih? Karena Nam Taehyun itu mendapatkan banyak sekali komentar kebencian dikarenakan kasus perselingkuhannya. Banyak orang yang akan semakin menjudge dia, dan ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. But anyway, kita harapkan yang terbaik saja buat Nam Taehyun ya. Dan cenggu, sekarang kita akan masuk ke ramalan yang berikutnya, yaitu tentang kehidupan cinta dari Chen EXO. Nah, di tahun 2019 ada seorang dukun dari Korea itu ngeramal gimana sih kehidupan Chen, dan juga ramalan itu terbilang cukup akurat sih. Nah, dukun itu meramal bahwa Chen sudah bersama dengan seorang wanita yang bukan dari kalangan selebriti. Nantinya kabar dari Chen dan pasangannya ini akan jadi berita besar sih pada musim gugur tahun 2019. Ternyata ramalan dukun tersebut bener loh guys. Meskipun memang gak diumumkan saat musim gugur tahun 2019, berita itu diumumkan pada awal 2020, di mana Chen dikabarkan tengah menjalin hubungan bersama dengan seorang wanita yang bukan selebriti, dan dia akan menikahi wanita tersebut di tahun itu juga. Dan Chen EXO itu telah resmi menjadi ayah 2 anak loh, dan hal itu dikabarkan pada tanggal 19 Januari. SM Entertainment selaku agensi mengkonfirmasi kabar bahagia tersebut dan mengatakan anak kedua Chen EXO telah lahir. Sekali lagi congratulations untuk Chen EXO ya. Dan kita akan masuk ke ramalan yang berikutnya. Ini tuh adalah ramalan tentang IN dari Stray Kids. Nah, dalam secara langsung, IN Stray Kids mengungkapkan tentang mimpinya, bahkan sebelum dia menjadi trainee. Dia mengatakan bahwa pada tahun 2013 silam, dia nggak tertarik untuk jadi idol K-pop loh. Namun, dia pernah bermimpi di mana dia penyanyi dan menari di tempat yang nggak diketahui. IN tidak terlalu memikirkan mimpi itu, sampai 3 tahun kemudian, mimpi itu ternyata menjadi nyata nih guys. Saat dia menari dan juga menyanyi untuk audisi di JYP Entertainment dengan adegan dan juga penampakan yang sama. Wah, debak ya. Jadi mohon buat kalian-kalian yang suka ngimpi nih, ngimpi ketemu idol, mungkin ngimpi nikah sama idol, ataupun ngimpi keterima di agensi besar di Korea. Ya, siapa tahu mimpi kalian nanti menjadi kenyataan ya. Amin-aminin aja. Ingat lagu aespa yang Funny Our Dreams Come True. Ini kayaknya cocok banget ya untuk IN. Kayaknya IN pas dengerin lagu ini, dia tuh mikir, wah ini relate banget nih sama kehidupan gue nih. Ya, sotoy banget ya. Dan kita akan masuk ke prediksi ataupun ramalan yang berikutnya. Ini tuh adalah ramalan dari Seungri X Big Bang. Jadi Cinggu, di tahun 2019 ada sebuah postingan yang ngebuat penggemar menjadi heboh, terutama untuk K-Nets itu heboh banget. Jadi postingan itu diposting pada tahun 2012. Penasaran nggak isi postingannya itu kayak gimana? Oke, isi postingannya adalah seperti ini. Aku langsung bacain ya. Aku bisa membaca fisiognomi, dan Seungri ini punya wajah yang nunjukin kalau dia akan sukses saat umur 20-an. Namun kehilangan semuanya pada usia 30-an. Dia juga adalah tipe orang yang berkembang dengan cepat, tapi layu dengan cepat juga. Dan untuk informasi saja, Seungri itu lahir pada tahun 1990, dan dia berusia 30 tahun saat di tahun 2019. Dan kalian tuh pasti tahu bahwa kasus Burningstan itu kayak menyeruak dan juga menjadi heboh di tahun 2019. Dan ini juga membuat dia bahkan keluar loh dari Big Bang dan juga YG Entertainment. Jadi melihat postingan itu, tentu banyak dari warganet yang merinding banget loh guys. Ini kok bisa kayak exactly banget loh. Ini yang ngeramal siapa sih gitu. Maybe ada yang tahu dari kalian siapa yang ngeramal hal tersebut? Langsung aja komen di kolom komentar. Buat yang nanya gimana nih perkembangan kasus dari Seungri, oke, kalau kalian mungkin belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi Cinggu, menurut Now Cut News pada tanggal 27 Januari, Pengadilan Tinggi Militer Kementerian Pertahanan Nasional itu telah mengadakan sidang banding pada Seungri pada hari sebelumnya dan juga menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Sebelumnya, pada Agustus tahun lalu, Pengadilan Militer Umum Komando Operasi Darat Yongin itu menghukum Seungri yang dituduh atas 9 tuduhan, termasuk meditasi prostitusi dengan 3 tahun penjara. Selain itu, Seungri juga diperintahkan dengan denda tambahan sebesar 1,15 miliar won. Seungri yang keberatan dengan putusan sidang pertama mengajukan banding pada Oktober tahun lalu. Awalnya, Seungri akan segera dibebas tugaskan dari militer pada tanggal 16 September. Tetapi nih Cinggu, setelah banding, pengadilan militer mengambil alih persidangan tambahan untuk Seungri. Dia kemudian diskors dari militer dan saat ini dipenjara di penjara militer. Dan kita akan masuk ke prediksi yang berikutnya. Ini itu adalah prediksi tentang IU. Jadi Cinggu, seperti yang kalian tahu bahwa IU ini adalah salah satu soloist yang sangat sukses di Korea. Dan gak hanya sukses sebagai seorang penyanyi, tapi dia itu juga sukses sebagai seorang aktris. Debak banget gak sih?
Untuk informasi saja, Gong Yoo itu udah tahu banget bahwa dia ditakdirkan untuk sukses sejak awal karirnya. Mereka juga pernah bertemu dan menceritakan kejadian di masa lampau saat mereka pertama kali bertemu. Pada saat itu, Ayu teringat ramalan dari sang aktor yang mengatakan bahwa dia akan menjadi bintang yang sedang naik daun pada tahun 2009 silam. Di awal karir memang Ayu tidak sena sekarang, tapi Gong Yoo tahu dia akan menjadi salah satu bintang, penyanyi, dan penulis lagu yang sangat populer suatu saat nanti. Dan siapa yang sangka, kini Ayu menjadi salah satu solois teratas yang sangat dicintai oleh penggemar K-pop. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke ramalan yang terakhir. Ini adalah ramalan tentang secret number. Oke, jadi Cinggu di sini ada sebuah account. Jadi akunnya ini juga buat kita merinding parah. Jadi nama akunnya adalah SM Prediction. Nah, SM Prediction ini itu sudah memprediksikan apa yang terjadi sama Dennis. Kalian tahu nggak? Sebelum Dennis itu keluar dari secret number, dia itu sudah bilang bahwa akan ada yang keluar dari secret number. Dan yang keluar dari secret number ini adalah Magni. Dan Cinggu dia juga memprediksi bahwa jika member ini keluar nantinya akan ada penambahan 2 member. Dan pada akhirnya emang bener gitu. Dan Cinggu tak lama setelah dia memprediksikan tentang hal tersebut, Pine Entertainment kemudian ngumumin bahwa akan ada penambahan 2 member baru di secret number. Dan 2 member barunya adalah Zhu dan juga Minji. Dan setelah itu dia juga ngumumin bahwa Dennis akan keluar dari secret number. Kita tinggal nunggu waktunya aja kapan Dennis ini keluar dari secret number. Ini sumpah buat merinding banget. Dia ini ngebuat sebuah prediksi. Ini adalah 4 hari sebelum Dennis itu dikabarkan keluar dari secret number. Oke, 4 hari sebelum Dennis ini ngumumin bahwa dia itu keluar dari secret number. Apa sih yang dia tulis? Jadi dia menuliskan, Februari datang, kontrak berakhir, Dennis the Venus, secret number. What do you wanna say to Dennis? Oh my god. Oh my god, ini tuh benar-benar terjadi loh guys. Dan sekarang Dennis itu telah ngumumin bahwa dia itu keluar dari secret number. Oke, dikarenakan kontraknya juga sudah berakhir, sesuai banget dengan apa yang telah dia ramalkan. Ini yang buat kita juga kayak makin merinding banget dengan akun SM Prediction. Kira-kira siapa yang berada di akun SM Prediction? I mean, kayaknya dia bukan Cenayang deh. Nggak mungkin sih Cenayang bisa tahu se-exactly itu. Karena dia di sini tahu loh gimana kontraknya, kapan kontraknya berakhir. Which mean di sini kayak ada orang dalam gitu nggak sih? Karena Cinggu untuk informasi-informasi seperti ini biasanya sih yang tahu ya orang dalam. Kalau nggak orang dalam biasanya keluarga-keluarga dari member secret number ataupun keluarga-keluarga staffnya. I think so sih. Dan well, gimana pendapat kalian? Siapa kira-kira yang berada di balik account SM Prediction? Apakah itu kalian sendiri? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Ntar kita bahas prediksi-prediksi yang menjadi kenyataan di part kedua, oke? Dan mungkin ada dari kalian yang mau nambahin, ntar bisa kita bahas di video yang berikutnya. Nah Cinggu, sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, kamsahamnida, goodbye.